Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Tadi udah pada isi absennya di link yang udah ibu bagikan pada Microsoft Form. Sudah, Bu. Kalau yang belum sudah. diisi, segera diisi ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita masih tentang materi statistika, namun IPK yang akan kita capai hari ini akan membahas menghitung nilai min dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelumnya siapa yang ingat pembelajaran waktu SMP? Nah, kita pernah kan belajar min? Pernah, Bu. Nah, SD kira-kira juga pernah, Bu. SD juga pernah ya, Nak ya? Nah, Ibu ingatnya cuma waktu SMP, Nak. Berarti Ibu udah agak tua ya, Nak ya? Waktu kalian belajar min di SD atau di SMP, kira-kira min yang seperti apa yang kalian bahas, Nak? Yang kalian pelajari? Rata-rata tunggal. Nah, sebelumnya Ibu tanya nih, Heni. Nah, kemarin waktu nilai-nilai latihannya dapat berapa aja, Hen? Lupa Heni, Bu. Nah, Karena waktu itu kan belajarnya di SMP. Ini udah kelas 12 sekarang. Enggak, maksud Ibu yang sebelumnya kan kita bahas ini nih, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, kan kemarin ada tuh tes formatifnya sama latihan-latihannya. Nah, nilai-nilainya ini berapa aja? Oh ya. 90, 100, 100. Nah, coba Heni hubungkan, kira-kira nilai-nilai Heni ini kalau misalnya kita bawa ke konsep men, itu seperti apa jadinya? Ketiga itu dites, sebentar Ibu Heni hitung dulu. Hitung dulu ya. 96,6, Bu. Berapa, Hen? Rata-rata nih. Nah, 96,7 lah, Bu. Dibulatkan. Berarti nilai Heni 9,7 ya kalau dibulatkan ya. Nah, itu kira-kira iya, Bu, iya. itu men tunggal atau men berkelompok? Tunggal, Bu. Oke. Nah, berarti Heni ini pinter ya, masih ingat pelajarannya waktu SMP, yaitu tentang min tunggal. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini, ulangi lagi ya. Nah, kita akan menghitung nilai min data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Adapun indikator yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep min, itu sudah tadi ya. Kedua, menghitung nilai min dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, menganalisis nilai min dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Lalu untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min dari data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, salah satu untuk menyajikan data mentah pada tabel distribusi frekuensi, coba ingat pakai metode apa? Stargest, Bu. Pakai metode Stargest. Oke. Stargest. Siap, bagus. Berarti semua anak-anak ibu sudah masih ingat ya. Nah, sekarang akan kita bahas adalah min data kelompok. Nah, untuk menghitung data min data kelompok ini, nah kalian bisa lihat rumusnya yang ada Ibu tampilkan pada slide ini. Sudah nampak ya, Nak ya? Untuk menghitung min data kelompok,
yaitu jumlah keseluruhan frekuensi yang dikalikan dengan nilai titik tengah dibagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi. Nah, sudah. Di sini Ibu sajikan satu masalah. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian lihat dari masalah yang disajikan di layar kita ini nih? Di sana kita bisa melihat bahwa di tabel distribusi frekuensi itu disajikan data tentang berat badan 50 orang siswa. Adakah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Dari X1-nya dulu, Bu. Oke. Nah, langkah pertama berarti yang dicari adalah mencari titik tengahnya atau nilai X1-nya. Nilai tengahnya, Bu. Oke. Terus, selanjutnya setelah mencari nilai tengahnya, apa lagi? X1 kali X1, Bu. Fi dikali Xi. Nilai frekuensi dikali dengan nilai Oh, Fi ya, Bu. tengahnya. Oke, selanjutnya. Dijumlahkan, Bu. Fi kali X-nya. Oke, berarti kita mencari total jumlah frekuensi kali Total nilainya, Bu. ya, oke. Ya, Fitri, bagus total nilainya. Nah, oke, selanjutnya langkah apa lagi yang harus kita lakukan? Setelahnya, Dibagi dengan banyak datanya, Bu. oke, jumlah frekuensi yang dikalikan dengan titik tengah dibagi lagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi. Barulah kita dapatkan nilai rata-rata dari berat badan 50 orang siswa tersebut. Nah, kira-kira ada nggak satu orang bisa mempresentasikan berapa aja nilai tengahnya, berapa aja nilai Fi kali Xi-nya, lalu sampai ke langkah-langkah menentukan nilai min data tersebut. Kan Fitri, coba sampaikan. Pertamanya kita cari titik tengahnya masing-masing, Bu. Titik tengah yang pertama 33,5. Ya. Terus 39,5, 25,5, 51,5, 57,5, 63,5, dan 69,5, Bu, yang terakhir. Oke. Kemudian kita kalikan Fi kali Xi-nya, Bu. Ya. Untuk hasilnya setelah dikalikan dapatlah 134 untuk kelas pertama. Kemudian 237, Ya. 409,5, 721, 575, Ya. 317,5, dan yang terakhir 139. Oke. Kemudian kita jumlahkan hasil Fi kali Xi-nya semua, Bu. Ya. Jadi berapa nilainya? Setelah dijumlahkan dapatlah hasilnya 3.254, Bu. Oke. Baru kita cari rata-ratanya, Bu. Rata-ratanya jumlah Fi kali Xi dibagi dengan jumlah frekuensi seluruhnya. Ya. Berarti 3.254 dibagi 50 dapat hasilnya 65,08, Bu. Oke. Nah, bagus sekali ya Fitri ya. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk Fitri ya, Nak ya. Tepuk tangan dari rumah aja. Nah, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini, yaitu tentang menentukan nilai min data kelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ayo siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa menyimpulkan? Pertama mencari data tengah. Oke, kita menentukan titik Selanjutnya, tengahnya. iya, Bu. Oke. Selanjutnya kita kalikan data tengah itu dengan frekuensinya, Bu. Ya, lalu Anggi. Lalu kita jumlahkan semuanya, Bu, hasil kalinya itu. Ya. Terus? Baru setelah dijumlahkan, kita bagi dengan frekuensi. Nah,
Jadi baru kita dapatkan nilai min data Nilainya, Bu. kelompoknya. Oke, bagus Sanji, terima kasih. Ini punyanya Widya ya, LKPD itu ada data. Nah, punya Widya ini sudah benar ya nak ya. Nah, apakah semuanya sudah mengerjakan sama seperti yang nilai yang didapatkan Widya? Iya Bu, sama. Oke, alhamdulillah berarti pasti nilai-nilainya bagus nih ya. Kalau untuk nanti kalau ibu kasih ulangan untuk main data kelompok pasti bakalan dapat nilai bagus nih. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti alhamdulillah berarti semuanya sudah mengerti. Iya, Bu. Iya Bu. Oke, baiklah. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk setelah pembelajaran ini, Ibu sudah mengirimkan link Microsoft Form pada tim sekalian. Kalian bisa cek. Nah, nanti kalian buka linknya. Di situ ada tes formatif sebanyak 5 soal yang akan kalian kerjakan setelah pertemuan ini. Sampai batas waktunya nanti jam 18 ya. Nah, jadi tolong kalian kerjakan dan tolong kumpulkan saat pas tepat waktu ya nak ya. Nah, sedangkan untuk LKPD pertemuan berikutnya nanti akan Ibu share lagi melalui Teams kita, di postingan Teams kita. Nah, oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini menjadi berkah dan bermanfaat tentunya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.